Baik, selamat siang. Saya Joyce Dunwisang dari Teknik Informatika, Stikom Uyalindo, kelas B. Di sini saya akan mereview sedikit tentang perusahaan dari Microsoft Azure. Di sini pertama kita mulai dengan pembahasan tentang cloud computing. Karena di dalam Microsoft Azure itu termasuk dalam cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cloud computing. Maksudnya saya akan mereview tentang cloud computing dan manfaat dari cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah sebuah sistem komputasi berbasis jaringan yang meminimalkan resource dalam membuatnya secara virtual di tempat lain. Atau penyedia jasa layanan cloud. Di sini yang kedua ada manfaat cloud computing. Ada 7 manfaat utama dari cloud computing perusahaan. Yaitu yang pertama ada fleksibilitas, ada tabungan dan investasi biaya, pemulihan bencana, interaksi yang lebih efektif dan efisien, skalabilitas, kemampuan mengontrol dokumen, dan meningkatkan daya saing. Saya akan mereview tentang Microsoft Azure. Yang pertama, di sini ada profil tentang perusahaan Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah layanan komputasi awan yang dibuat oleh Microsoft untuk membangun atau menguji, menerapkan, dan mengelola aplikasi dan layanan melalui pusat data yang dikelola oleh Microsoft. Di dalam Microsoft ini menyediakan beberapa perangkat lunak sebagai media layanan. Atau yang disingkat dengan SaaS, platform atau PaaS, dan infrastruktur atau IaaS. Selanjutnya, Microsoft Azure ini dia diumumkan atau dia mulai beroperasi pada Oktober 2008, dimulai dengan nama kode Project Red Dog dan dirilis atau digunakan pada 1 Februari 2010 sebagai Windows Azure, dan setelah itu namanya diubah menjadi Microsoft Azure pada tanggal 25 Maret 2014. Selanjutnya kita masuk pada lokasi perusahaan. Azure ini pada umumnya tersedia di 54 wilayah di seluruh dunia. Dan selanjutnya telah ditambahkan 12 wilayah yang sudah dibuka pada bulan Oktober 2018. Selanjutnya, dalam geografi Azure ini berisi beberapa wilayah yang tersedia layanan Microsoft Azure, yaitu seperti misalnya ada Eropa Utara yang terdiri dari Dublin dan Irlandia, ada Eropa Barat, Amsterdam, Belanda, yang dimana lokasi ini merupakan perwakilan dari kota atau area wilayah pelayanan dari Azure ini. Dan pada setiap wilayah Azure dipasangkan juga dengan beberapa wilayah lain, tetapi yang termasuk dalam geografi yang sama. Contoh dari pasangan-pasangan yang dalam geografi yang sama
atau menjadi pasangan regional itu ada Amsterdam dan Dublin yang merupakan pasangan regional. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam layanan yang berhubungan dengan cloud computing, terkhususnya Microsoft Azure, yang layanan apa saja yang digunakan oleh Microsoft Azure. Yang pertama di sini adalah layanan IaaS. Layanan IaaS merupakan mesin virtual atau infrastruktur sebagai layanan yang memungkinkan pengguna meluncurkan mesin virtual Microsoft Windows dan Linux. Jadi, Microsoft Azure ini juga menggunakan layanan IaaS. Selanjutnya yang kedua ada layanan PaaS atau layanan yang berbentuk layanan aplikasi. Layanan aplikasi yang digunakan oleh Microsoft Azure. Layanan platform yang digunakan oleh Microsoft Azure ini contohnya adalah Windows dari Azure. Selanjutnya di sini yang terakhir ada SaaS. SaaS merupakan Microsoft Office Web Application yang merupakan aplikasi pengelola dokumen berbasis internet. Termasuk dalam salah satu contoh layanan SaaS yang dikembangkan oleh Microsoft Azure itu adalah Microsoft Dynamics 369. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada keamanan atau privasi data yang digunakan oleh Microsoft Azure. Di sini Microsoft Azure menggunakan Cloud Workload Protection atau CWP. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Microsoft Azure tersebut. Yang pertama di sini ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu pilihan arsitektur terbaru. Dalam pemilihan arsitektur terbaru itu, kita dapat memilih arsitektur berbasis software, arsitektur berbasis jaringan, atau arsitektur baru, dan dapat kita desain dengan kemauan kita sendiri. Dan pada Microsoft Azure juga dapat menyediakan berbagai pilihan dalam pengaturan dan kontrol yang dapat dipilih oleh pengguna. Jadi pengguna dapat melakukan pengaturan atau kontrol dengan berbagai pilihan yang sudah disiapkan. Selanjutnya yang kedua di sini ada Microsoft Azure itu dapat mudah digunakan oleh semua orang. Maksudnya Azure itu dapat digunakan oleh perusahaan yang besar atau perusahaan yang berskala kecil. Azure juga memiliki sejumlah fitur yang gratis dan pemotongan harga yang dapat digunakan oleh perusahaan kecil yang tetap ingin memiliki fasilitas yang baik dalam mengatasi masalah komputasi. Dan juga yang ketiga ada ketersediaan yang tinggi. Selanjutnya yang berikut ada kekurangan dari Microsoft Azure. Yang pertama itu membutuhkan manajemen, di mana Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambahan dan pemantauan server. Jadi itu kekurangan dari Microsoft Azure itu. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan di sini yang dimaksud adalah karena di dalam Microsoft Azure itu sudah ada
mencakup beberapa wilayah seperti yang tadi dijelaskan, ada 54 wilayah dan juga sudah ditambah 12 wilayah. Jadi maksudnya itu jika kita menggunakan Microsoft Azure yang kita tetapi tempat tinggal kita itu agak jauh atau negara yang kita tinggal itu agak jauh dari wilayah yang sudah ditentukan tersebut, maka maka perusahaan tersebut atau kita atau pengguna Microsoft Azure itu akan mengalami kelambatan dalam kecepatan dan dapat mengganggu akses penggunaan dari Microsoft Azure itu. Selanjutnya yang ketiga adalah membutuhkan keahlian platform. Jadi maksudnya di sini itu membutuhkan juga orang yang ahli dalam membutuhkan orang yang ahli dalam platform. Jadi agak sulit juga ya. Jadi itu merupakan kekurangan dari Microsoft Azure tersebut. Oke, baiklah, di sini yang terakhir saya akan mendemokan atau saya akan menunjukkan salah satu cara kerja dari salah satu layanan yang digunakan oleh Microsoft Azure. Di sini saya akan mencontohkan layanan SaaS, yang dimana Microsoft Office Web Application yang merupakan aplikasi pengelola dokumen berbasis internet, termasuk dalam salah satu contoh wilayah SaaS yang dikembangkan oleh Microsoft Azure, yaitu yang dalam ada beberapa Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint dan juga OneNote. Di sini yang pastinya semua sudah mengenal dari keempat Microsoft Office atau layanan SaaS ini. Contohnya seperti penggunaan Microsoft Word itu sendiri yang saya gunakan untuk membuat makalah review tentang perusahaan Microsoft Azure ini. Nah, ini Microsoft Word ini merupakan salah satu layanan yang dikembangkan oleh Microsoft Azure. Oke teman-teman, demikian sedikit tentang review dari saya tentang perusahaan Microsoft Azure atau yang terdapat dalam cloud computing. Oke, ini sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.